Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Pokoknya dimanapun dan kapanpun teman-teman semua bisa gabung sama pembahasan via di sini. Semoga teman-teman di rumah tetap sehat ya. Nah, kali ini pembahasan kita tidak seringan biasanya. Soalnya agak berat gitu nih ya pembahasannya, apalagi buat kalian-kalian nih yang masih jomblo di usia yang agaknya sudah cukup matang untuk menikah ya. Nah, bahasan kita kali ini adalah tren pernikahan usia dini. Kali ini teman ngobrol saya adalah jomblo sabilillah nih. Saya single ya, bukan jomblo ya Kia. Oh iya, nah itu dia wanita karir single and happy Mbak Rea. Nah, beliau ini adalah salah satu teman saya yang juga merupakan seorang aktivis wanita yang uh, juga wanita karir yang sangat sukses ya Mbak ya. Bisa banget ya Vin mujinya. Halo teman-teman, aku Rea. Ya bisa dibilang aktivis di mana aku senang menjelajah ke daerah-daerah untuk belajar budaya atau sekedar tahu kehidupan di sana gitu. Wah, wanita tangguh banget ya Mbak Rea ini. Aminin aja lah kalau dibilang begitu. Nah Mbak, langsung aja nih ke intinya ya. Ngomong-ngomong soal menikah di usia dini nih, menurut Mbak Rea tuh gimana sih? Aduh, bukan agak berat ya, tapi ini bahasanya emang udah berat nih. Bukan Tapi agak asik berat. kan ya Mbak bahasannya. Iya begitu. Agak sulit ya aku nanggepinnya kayak gimana. Tapi menurutku ya, kan udah ada undang-undang yang mengatur batas usia legal berapa gitu. Nah, menurut aku undang-undang ini tuh tidak dibuat secara sembarangan. Nah, menurut aku undang-undang ini tuh udah dibuat sebaik-baiknya supaya aman dan sesuai. Kok cuma sampai itu? Dari berbagai macam riset. Wah, maaf yuk. Apa lagi, santai-santai. Nah, menurut aku undang-undang ini tuh udah dibuat dari berbagai macam riset, udah dibuat sebaik-baiknya lah supaya aman dan sesuai gitu. Jadi menurut aku mending ditaati aja peraturannya. Tapi yang bikin susah nih kalau udah ngomongin masalah mau sama mau ya Vi. Oh ya gitu ya Mbak. Emang banyak ya yang merasa sudah mereka tuh seperti sudah siap berumah tangga gitu ya Mbak Re, walaupun usianya tuh masih bisa dibilang muda. Gitu ya Mbak. Betul banget nih Vi. Dari yang aku tahu kesiapan ke jenjang pernikahan itu bukan hanya dari material tapi juga kesiapan dalam mental dan pengetahuan. Jadi dari aku mending lebih dipersiapkan lebih dulu aja gitu. Oh iya Mbak, jadi tuh di undang-undangnya juga udah ada dijelaskan gitu kan ya Mbak ya. Iya betul banget Vi. Udah ada di undang-undang batas usia legal bagi perempuan adalah 16. Lalu untuk laki-laki adalah 19 tahun. Nah, tapi nih Vi, sekarang sudah ada revisi di mana untuk kedua mempelai sudah harus berusia 19 tahun seperti itu. Wah, sudah jelas banget ya Mbak seperti itu. Nah, menurut Mbak Ria sendiri nih, kan sekarang lagi ramai nih, viral lah ya gitu bahasanya. Yang di TikTok itu yang Mbak Re pernah lihat gak sih yang 03 jadi bayi, terus 2021 punya bayi gitu. Nah, kan itu kayak secara tidak langsung dia itu mempopulerkan pernikahan dini gitu kan ya Mbak ya. Oh iya, aku tahu trennya. Untuk mempopulerkan ya, mungkin harusnya penyuluhan juga dilakukan dengan cara yang sama ya Vi, supaya sampai begitu pesannya. Oh, nah begitu kali ya Mbak. Menurut Mbak Ria sendiri nih, apa sih bahayanya pernikahan dini ini? Bahayanya ya, kalau ini bukan menurutku sih, tapi dari data BKKBN Kaltim, salah satu resiko dari pernikahan dini yaitu KDRT. Seperti yang kita tahu ya, lagi-lagi balik ke persiapan mental sih, ya itu sih penyebabnya. Terus resiko lain yang bisa aja terjadi yaitu kematian pada ibu melahirkan. Nah, yang ini juga
angkanya termasuk cukup tinggi. Penyebabnya ya beragam, bisa kurang siapnya fisik ibu sampai kurangnya pengetahuan ibu mengenai apa-apa saja do and don't yang harus diperhatikan selama masa kehamilan. Oh gitu ya Mbak. Bahayanya serius juga ya Mbak. Nih kalau menurut Mbak sendiri nih, di antara bahaya-bahaya yang ada itu tadi, kira-kira ada nggak sih kayak manfaat atau nilai lebih gitu yang bisa didapat dari pernikahan usia dini ini Mbak? Berat ya. Bentar, aku mikir dulu nih. Gini Vi. Sebenarnya aku juga belum ngalamin sih. Tapi yang jelas kita belajar dan sama-sama tumbuh melewati hal-hal sulit sejak awal. Gitu istilahnya, dari muda gitulah ya. Oh iya, bisa menikmati waktu berdua lebih lama gitu juga kan. Asik ya Mbak. Sama satu lagi, kita orang lah menghindari zina gitu nggak sih? Gitu. Iya bisa gitulah Vi, tapi tetap aja kalau dicari kelebihannya pasti ada Vi, tapi kalau dicari salahnya juga tetap ada. Namanya perjalanan dan pilihan, ada pasti ada plus minusnya kan Vi. Nah gitu Vi. Wah, tetap aja ya Mbak. Kalau dijalani dengan baik, hal-hal baik juga tetap akan datang. Gitu nggak sih Mbak konsepnya? Iya bener banget Vi gitu. Oh iya, yang aku baca nih bisa juga bikin ekonomi lebih stabil karena keduanya bisa belajar lebih lama dan sama-sama dari bawah, tapi lagi-lagi dengan catatan ya jika sudah siap dan sudah dipersiapkan gitu. Keren banget ya Mbak. Pokoknya Mbak Ria ini yang paling keren. Lanjut ya Mbak, kalau boleh tahu nih, Mbak Via ini di mana sih sebenarnya, yay or nay gitu buat pernikahan usia dini ini? Aduh, aku bingung nih jawabnya gimana. Tapi menurut aku dimatangin dulu aja semuanya dan kalau bisa ikut aturan aja. Ya semoga dapat yang terbaik gitu deh. Kalau kamu sendiri gimana sih? Aduh, aku gimana ya Mbak? Kalau aku sih fleksibel aja ya Mbak. Kalau bisa sih jangan. Tapi kalau misalnya udah siap gitu, mungkin ya aku ya aja. Kenapa sekarang masih jomblo? Enggak ya Mbak. Aku tuh udah ada, tapi belum sebar undangan aja gitu loh Mbak. Mbak Aryani bisa aja. Oh ya Mbak, kalau di daerah Mbak Ria sendiri nih, gimana sih angka pernikahan usia dini? Aduh, aku kan asalnya dari desa kecil di kaki gunung Sindoro ya Vi. Jadi kayak masih desa banget gitu dan masih tinggi banget sih angka pernikahan dininya. Atau di desaku itu penggunaan undang-undangnya belum update apa gimana aku juga nggak paham. Soalnya banyaklah lulus SMP dah berumah tangga gitu. Apalagi seumur aku gini, kalau balik pasti dah jadilah bahan gibah aku. Bahan gibah banget ya Mbak. Begitulah. Oh ya Mbak, aku mau tahu lagi nih, kira-kira menurut Mbak Ria nih solusinya untuk mengurangi atau bahkan membuat angka pernikahan dini ini semakin berkurang tuh kira-kira kayak gimana ya Mbak? Yang jelas udah dilakukan pemerintah. Jelas penyuluhan ya terus dari iklan layanan masyarakat juga udah sampai ada tuh lagunya kan. Nah terus menurut aku nih angka pernikahan dini bisa berkurang jika angka pendidikannya ditambah. Soalnya menurut aku semakin paham seseorang akan resikonya, semakin kecil hal tersebut terjadi gitu sih. Jadi aku berharap banget nih semoga tingkat pendidikan Indonesia semakin baik lagi. Wah, pemerintah juga ternyata udah melakukan tindakan pencegahan gitu ya Mbak. Iya betul sekali. Nah tadi kan kata Mbak Rea semakin tinggi tingkat pendidikannya ya yang bisa memberikan pengaruh gitu. Iya bener banget Vi. Terus juga menurut aku selagi masih muda nih, belum ada tanggungan keluarga atau anak gitu, bisalah belajar dulu yang sebaik-baiknya.
kejar cita-citanya setinggi-tingginya, biar nanti bisa kasih yang terbaik juga buat anak-anaknya. Jadi bukan hanya bisa menciptakan keluarga yang baik, tapi juga generasi muda untuk bangsa. Tapi juga generasi muda untuk bangsa yang lebih baik, Vi. Keren kan? Wah, mantap banget pokoknya Mbak Arya ini, keren banget lah. Nah, nggak kerasa nih Mbak, ternyata udah lama juga ya ini kita ngobrol-ngobrol. Kalau harapan Mbak Arya sendiri nih, gimana sih ke depannya soal masalah ini? Kalau aku ya, harapan aku ya maunya angka resiko pernikahan dini ya semakin berkurang. Bayi-bayi yang terlahir sehat nggak ada lagi tuh alasan KDRT atau kematian ibu karena pernikahan dini. Dan harapan aku yang paling besar nih, tingkat pendidikan yang semakin baik, baik itu untuk calon mempelai atau anak-anaknya kelak. Itu aja sih harapan aku. Wah, aduh mulia sekali ya harapan Mbak Arya ini. Semoga harapan-harapan Mbak Arya ini bisa terlaksana lah ya beberapa tahun yang akan datang, seperti itu. Amin, amin. Semoga ya Amin. Vi, biar Indonesia makin sejahtera dan gemilang gitu kan, Amin, Vi. amin. Aduh, Mbak Arya ini keren banget ya. Nah, bener banget nih Mbak, kayaknya udah kelamaan banget nih kita ngobrol-ngobrol. Kayaknya nih udah waktunya nih kita pamit. Saya pamit duluan ya Mbak. Saya Via, dan Aku Rea. iya, sampai ketemu lagi di video kami yang selanjutnya. Tentunya dengan topik yang gak kalah seru. Jangan lupa like, Komen. share, dan juga buat teman-teman yang baru tahu channel ini bisa diklik tombol subscribe dan lonceng supaya nggak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Stay healthy. Salah satu. Bahayanya ya, kalau ini bukan menurutku sih, tapi dari data BKKBN. Aku mikir dulu nih. Boleh Mbak, boleh. Oh gini Vi. Oke Vi, sebenarnya aku juga belum ngalamin sih. Ya, aku belum ngalamin. Ya, ini aku langsung ini ya, yuk. Oh gini Vi. Iya. Ada yang lewat. Lihat burung kayaknya dia. Ya, kemarin burungnya yang dua itu Lepas. bukan bercinta di depan. Wah ini. Terus resiko lain yang bisa aja terjadi yaitu kematian. Waalaikumsalam. Wah oleh. Bisa-bisanya. Ayo. Kita pilih. Bahayanya ya, kalau ini bukan menurutku sih, tapi dari data BKKBN Kaltim, salah satu resiko dari pernikahan dini yaitu KDRT. Seperti yang kita tahu lah ya, balik lagi ke kesiapan mental sih, yaitu sih penyebabnya. Terus resiko lain yang bisa aja terjadi yaitu kematian pada ibu melahirkan. Nah, yang ini juga angkanya cukup tinggi nih penyebabnya sih beragam. Bisa karena kurang siapnya fisik, sampai kurangnya pengetahuan ibu mengenai aku Dewi sebagai Rea. Halo, aku Ayu sebagai Via, dan yang tadi itu semuanya namanya hanya fiktif belaka. Settingan.